Nah, hari ini kita akan ditemenin oleh dua narasumber yang sudah malang melintang di bidangnya masing-masing. Dan juga pastinya udah nggak sabar banget untuk berbagi ilmu dan pengalamannya ke kita semua. Ini yang pertama aku kenalin ada Ibu Mira Suryani. Ibu Mira Suryani ini adalah seorang dosen di bidang teknik informatika yang sudah eh, melewati beberapa pencapaian gitu. Di antaranya beliau menjadi asesor eksternal sistem pemerintahan berbasis elektronik PANRB. Beliau juga pernah menjadi delegasi Student Mobility Universitas Indonesia Universitas Malaya Malaysia. Beliau juga pernah menjadi ASEAN Data Science Enablement Awardee di tahun 2023. Nah, untuk pembicara kedua kita ada Pak Cevi Herdian. Beliau adalah seorang dosen di bidang bisnis digital. Nah, beberapa pencapaian beliau pernah bekerja di berbagai bidang di data science ya. Beliau pernah menjadi Head of Data Science and Business Intelligence di suatu perusahaan di Jerman. Dan juga menjadi Data Science di bidang People Analytics dan Sales and Marketing. Beliau juga di bidang ekonomi memiliki beberapa pencapaian, terutama di bidang banking industri. Itu beliau pernah mengerjakan proyek untuk fraud detection, credit scoring excellence, dan proyek-proyek lainnya. Nah, mungkin, maaf. Nah, mungkin tanpa mengulur waktu lagi, kita bisa langsung ke penyampaian materi pertama, yaitu pengantar AI dan Machine Learning yang akan dipaparkan oleh Ibu Mira Suryani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, oke, baik, terima kasih. Asari, suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, mudah-mudahan nggak terlalu berisik ya. Oke. Em, Baik, saya izin share screen, izin juga Pak Cevi em, izin menyampaikan materi pertama gitu ya. Oke, sebentar masih send request untuk share-nya. Oke, ya, sudah bisa share. Baik. Ya, sudah terlihat ya. Oke, bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali hari ini bisa berjumpa nih Sabtu-Sabtu ngomongin AI sama machine learning gitu ya. Ini luar biasa. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Asari. Saya Mira Suryani. Saya dosen di Teknik Informatika Unpad gitu ya. Nah ini outline kita hari ini. Sebelumnya kita kenalan dulu. Saya dosen dari tahun 2015 di TI Unpad, kemudian research interest saya di bidang HCI, kemudian teknologi enhanced learning, kemudian implementasi dari sisi AI dan machine learning yang saya lakukan sebenarnya lebih banyak di educational context gitu ya. Nah ini silahkan nanti kalau kita mau ngobrol-ngobrol boleh nih kontak ke saya gitu ya. Misalkan Bu mau belajar atau Bu kita mau ada apa kolaborasi ini saya sangat senang sekali gitu ya. Oke. Kita masuk ke materi gitu ya, kita efektifkan waktunya terkait dengan apa sih AI gitu ya. AI di sini merupakan sebuah teknologi yang sebenarnya kalau dibilang baru, nggak baru-baru banget ya. Sudah ada mungkin sekitar 2 dekade gitu ya. Cuman kita kenal istilah AI-nya sekarang gitu ya. Tapi sebenarnya teknologi ini dari zaman para pendahulu kita di bidang teknologi ini sudah memikirkan bahwa bagaimana caranya supaya kita punya sebuah sistem yang bisa mensimulasikan dan memperluas kecerdasan manusia sekaligus gitu ya. Istilah ini tuh sudah disampaikan oleh John McCarthy pada tahun 56. Dia menyebutkan gimana ya caranya saya bisa merekayasa mesin itu menjadi cerdas. Cerdas dalam artian apa? Cerdas menirukan manusia, menirukan kemampuan manusia. Kita tahu kalau yang namanya manusia itu kan bisa punya cognition, punya recognition gitu ya, kemudian punya kemampuan analisis, punya emosi, kemudian juga dia punya kemampuan problem solving. Nah, ini bagaimana caranya supaya otaknya manusia ini bisa direplika gitu ya ke dalam sebuah mesin. Maka dilakukanlah pendekatan-pendekatan yang kita sebut sekarang AI, di mana sebenarnya AI itu adalah berisi dari banyak multidisiplin gitu ya.
computer science, statistik, neurologi, psikologi, social science, dan masih banyak lainnya. Mungkin termasuk arts juga itu masuk ke dalam disiplin ilmu yang nantinya bisa mendukung artificial intelligence. Nah, ini kalau kita anatomikan AI gitu ya, misalkan karena tadi ya tujuannya ingin em, menyerupai manusia gitu ya. Kalau ingin menyerupai manusia, manusia punya apa sih? Oh, manusia punya tubuh, manusia punya otak, manusia punya sensor gitu ya. Sensornya misalkan panca indera kita gitu ya. Nah, ini kalau diibaratkan ke dalam teknologinya, replika seperti apa yang bisa mempunyai kemampuan seperti manusia. Contohnya ini adalah kasus drone AI, misalkan gitu ya. Secara sederhana, misalkan komponen AI ini membutuhkan tiga hal yang berfungsi. Contohnya ada tubuh, otak, dan sensor. Ini ada salah satu contoh drone, di mana untuk sensornya ini biasanya kita pakai mata ya, tapi kalau drone misalkan ini pakai kamera. Dan banyak jenisnya, bisa sensor thermal, kamera video, untuk mendeteksi gerak, untuk merekam suara juga bisa. Nah, kemudian kalau dari sisi otaknya, apa sih yang menjadi otak dari drone AI ini yang bisa menyerupai manusia? Yang pertama adalah adanya chipset gitu ya. Chipset di mana itu dilatih untuk menjalankan dan memenuhi fungsi tertentu berdasarkan si tubuhnya, si hostnya. Nah, di dalam chipset itu sudah ditanamkan algoritma-algoritma yang sudah di-training ya, tentunya sudah dilatih dan memungkinkan si AI ini bisa melakukan inferensi. Nah, kemudian perlu ada tubuh juga nih. Nah, tubuhnya ini dalam bentuk si drone-nya sendiri gitu ya. Dan sebenarnya ada banyak bentuk host, bisa bentuknya robot, surveillance kamera, bahkan misalkan handphone kita gitu ya. Ini banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian ini juga yang menarik dari sisi perkembangan AI. Tadi ya AI bukan barang baru, dari tahun 56 ini sudah hadir gitu ya. First wave-nya ini ada di tahun sekitar 1980-an lah ya, antara itu. Di sini kita lihat bahwa AI pertama kali dikenalkan dengan adanya AI algorithm yang berkaitan dengan simbolisme dan logic method gitu ya. Jadi di sini lebih ke arah pembuktian benar gak sih mesin itu bisa mempelajari algoritma-algoritma yang kita berikan gitu ya. Kemudian bisa inference atau mengambil kesimpulan dari data-data yang kita berikan. Nah, kemudian di second wave juga ini ada istilahnya knowledge engineering dan di sini mulai dikenalkan istilah machine learning gitu ya. Jadi istilah machine learning pun bukan yang hal yang aneh. Mungkin di tahun 85-an ini lagi booming-boomingnya terkait machine learning. Kemudian di berikutnya kita kenal third wave yang disebut dengan deep learning ini pada tahun 2012 gitu ya. Ada pengenalan bagaimana sih kita bisa mengenali atau mengklasifikasikan gambar gitu ya. Nah, ini biasanya terkenal ada dataset ImageNet yang isinya itu jutaan gambar gitu ya. Kemudian kita paksa mesin itu untuk melatih gambar ini apakah itu hewan atau tumbuhan atau makanan atau apa gitu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa cek sendiri bahwa di sini ada peranan penting ya. Kalau dari sebelum 1990 em, yang investment di AI itu justru government gitu ya. Nah, tapi setelah melihat perkembangannya lebih jauh dengan adanya si Deep Blue itu yang kemarin bisa mengalahkan juara catur gitu ya, industri-industri mulai tertarik gitu ya. Kemudian dia mulai berinvestasi sampai sekarang teman-teman lihat banyak industri AI atau AI based industri yang mulai berkembang gitu ya untuk arahnya ke arah sana. Nah, kemudian bagaimana kita ingin menciptakan sebuah lingkungan AI gitu ya, ini ada ekosistemnya. Jadi inti dari AI ini ketika kita bisa menggabungkan data, algoritma, kemudian ditambah dengan computing power, dan yang jelas mesti ada skenarionya. Skenarionya tuh mau ngapain sih si AI ini tuh mau disuruh bisa apa gitu ya. Nah itu perlu diperjelas. Kalau secara struktur, dengan teknologi yang ada, kita perlu menggabungkan segala macam infrastruktur, bisa dari internet, sensor, IoT, server gitu ya. Kemudian dengan basic teknologinya gitu ya. Kalau misalkan internet, sensor, IoT ini sangat mendukung untuk big data. Misalkan sekarang teman-teman kenal istilahnya smart city gitu ya. Nah, itu juga salah satunya adalah penghasil big data. Kemudian dari sisi server, high performance dan chip ini nanti arahnya ke cloud computing. Di mana kita menggabungkannya menjadi data, ditambah algoritma, ditambah computing power, kemudian ditambah dengan teknologi direction tadi, skenario-nya mau ke arah mana, misalkan mau ke computer vision, mau ke voice processing, NLP gitu ya, big data analysis, dan ini juga ditambahkan dengan domain si aplikasinya mau ke arah mana.
Dan dalam hal ini nih ya, ini bagus banget yang dibahas sama kelas program itu adalah finance gitu. Karena ini lagi happening gitu ya, terkait dengan finance, healthcare, kemudian education, dan agriculture. Oke. Nah, ini sebagai salah satu contoh saja, ini yang sudah dilakukan oleh Cina gitu ya. Di produknya, saat ini saya bukan ambasador ya gitu, tapi kemudian ini jadi satu hal yang bagus yang dilakukan di Cina, bahwa ada implementasi yang dilakukan untuk AI di bidang finance gitu ya. Bagaimana teknologi facial recognition bisa digunakan, human body recognition, kemudian behavior analysis, ini digabungkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang ada sehari-hari di perbankan gitu ya. Ini menarik. Kemudian dari sisi machine learning gitu ya. Nah, dari sisi machine learning, tadi kan udah dibahas, oh AI gitu ya. Ini seringkali ketika kita ngomongin AI, maka diikuti dengan istilah machine learning gitu ya. Nah, kalau kita lihat sendiri, ini machine learning itu bagian, part of gitu ya, dari kecerdasan buatan atau dari artificial intelligence, yang secara otomatis memungkinkan mesin atau sistem belajar dan berkembang berdasarkan pengalaman. Nah, pengalamannya itu dari mana? Dari data yang diinputkan ke dalam algoritma machine learning gitu ya. Jadi nanti di sini machine learning itu menggunakan algoritma untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Nah, kenapa dia ditekankan dalam jumlah besar? Karena nanti supaya si sistemnya bisa belajar lebih baik. Gitu ya. Sistemnya bisa belajar dari insight, kemudian nanti dia bisa membuat keputusan yang tepat. Nah, machine learning ini perlu dilatih ya, teman-teman. Jadi untuk meningkatkan performa, misalkan, oh tadi saya bisa mengenali kalau dari 10 gambar ada 5 kucing, 5 anjing, misalkan begitu ya. Ternyata saya bisa secara inginnya kan secara benar ya, mengklasifikasikan, oh ini 5-nya memang anjing, oh ini 5-nya memang gambar kucing gitu ya, maka itu 100% tuh akurasinya. Tapi kalau ternyata eh, malah semuanya dikenali sebagai anjing, berarti kan kemampuan dia mengklasifikasikan tuh hanya 50% gitu ya. Nah, ini perlu dilatih terus-menerus, perlu ditingkatkan terus performanya. Dan ini perlu dilatih atau perlu terekspos ke lebih banyak data gitu ya. Nah, semakin banyak data yang digunakan, maka nanti semakin baik hasil kinerja dari si machine learning-nya. Oke, sorry. Nah, ini misalkan, jadi apa Bu perbedaan antara machine learning dan AI? Nah, di sini teman-teman jangan terkecoh gitu ya, bahwa AI ini rumah besarnya. Kalau tadi teman-teman lihat bahwa AI itu kan lebih banyak ke arah bagaimana menirukan kemampuan manusia secara kompleks gitu ya. Seperti misalkan saya berbicara, kemudian saya sambil melihat. Nah, bagaimana AI bisa melakukan itu? Sedangkan machine learning ini adalah subdomain dari AI yang biasanya punya tugas yang spesifik. Misalkan, oh saya hanya bisa melihat kemudian mengklasifikasikan, tapi saya tidak paham misalkan menyampaikannya itu seperti apa, apakah itu hewan atau itu tumbuhan, nah itu beda lagi pekerjaannya ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman nanti dibandingkan dengan statistik pun apa, dibandingkan dengan data mining pun apa, ini teman-teman bisa secara clear ya melihat di sini. Kemudian dari sisi keterkaitan, nah tadi kalau ini mungkin tidak aneh ya teman-teman sering pasti melihat diagram Venn ini gitu ya, tapi ini teman-teman lihat payung besarnya ada di artificial intelligence, kemudian di dalamnya ada machine learning. Nah, deep learning ini bagian dari machine learning gitu ya. Dan di mana AI ini konsep yang luas gitu ya, yang memungkinkan mesin ini bisa melakukan sistem merasakan, berpikir. Nah, berpikir ini juga kompleks ya, bertindak terus beradaptasi seperti manusia. Kemudian sedangkan machine learning ini adalah aplikasi AI ya di dalamnya yang memungkinkan mesin itu bisa mengekstrak pengetahuan dari data, belajar dari dirinya secara mandiri gitu ya. Oke. Nah, ini bagaimana sih dampak dari adanya AI sama machine learning? Ternyata yang mengejutkan, oh sorry, terclose ya. Bentar. Oke, sebentar maaf. Sebentar, sebentar. Oke, nah ini ternyata teman-teman semua,
Sudah muncul lagi share screen-nya ya? Halo? Sudah, Bu. Oke, makasih. Baik. Nah, ini ternyata teman-teman penggunaan AI di dalam pekerjaan per Oktober 2024 kemarin ini ternyata semakin meningkat gitu ya. Bahkan ini untuk pemasaran, penjualan ini hampir 50%. Kemudian ada layanan konsumen, efisiensi operasional gitu ya. Bahkan untuk studi akademik dan penelitian pun ini juga mulai meningkat nih 23% penggunaan AI-nya gitu ya. Kemudian nah, ini bagaimana sih sebenarnya orang tersebut menggunakan AI dalam bisnisnya gitu ya. Biasanya ini ada datanya bahwa sebanyak 52% itu meningkatkan proses yang ada di dalam perusahaannya sendiri seperti apa gitu ya. Misalkan yang tadinya melakukan apa studi itu harus yang ngumpulin dulu data dari yang manual gitu ya. Nah, tapi sekarang sudah bisa misalkan oh iya by AI aja kita lihat kemudian cross check validasi datanya dan itu jauh lebih cepat gitu ya. Kemudian ada juga misalkan AI dipakai untuk eh, menarik customer yang baru, kemudian mencari ide atau ekspansi bisnis gitu ya. Marketing juga, kemudian mendukung back office activities, ini juga banyak gitu ya. Nah, kemudian tadi ketika AI didukung oleh machine learningnya sendiri itu cara kerjanya seperti apa gitu ya. Nah, di dalam machine learning sendiri, teman-teman sebenarnya ini ada sekitar 4 jenis gitu ya. Kalau kemarin misalkan taunya supervised learning, unsupervised, ada reinforcement learning, ini juga ada semi supervised learning gitu ya. Jadi ada kategorisasinya. Oke. Nah, kita akan bahas terkait supervised learning. Ini adalah pembelajaran ya, kita sebutnya pembelajaran mesin yang terawasi. Seolah-olah ada gurunya gitu ya. Dan ini dan di sini perlu ditegaskan bahwa dataset yang perlu dimasukkan ke dalam algoritma ini punya target atau ada label atau ada kelasnya gitu ya. Nah, biasanya sebagian besar algoritma machine learning ini berkaitan juga dengan data mining, ini seperti estimasi, prediction, classification, ini termasuk ke dalam task supervised learning gitu ya. Nah, nanti di sini si algoritmanya itu melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel targetnya di apa gitu ya, yang nantinya terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktor. Nah, ini algoritmanya cukup banyak gitu ya, ada eh, algoritma klasifikasi di sini ada banyak jenisnya, logistic regression dan seterusnya. Kemudian ada juga algoritma regresi. Nah, bedanya kalau yang klasifikasi itu biasa dipakai untuk data yang diskrit, 1, 0 gitu ya. Tapi kalau yang algoritma regresi ini dipakai untuk data yang kontinu gitu ya. Ini juga metodenya banyak. Sebagai contoh, dan ini ada semacam hint ya, bahwa supervised learning ini perlu datasetnya ini memiliki target label atau kelas. Nah, ini misalkan sebagai contoh saja. Eh, ini saya pakai contoh dataset bunga iris. Ini yang paling banyak biasanya latihan teman-teman kalau pakai machine learning gitu ya. Jadi bunga iris ini ada orang yang mengumpulkan data terkait dengan bunga iris. Ada 3 jenis bunga, ada iris setosa, iris versicolor, ada iris virginica gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa akses nih datasetnya ada di UCI Edu gitu ya. Ini dari tahun 1988 kalau nggak salah sih datasetnya sudah ada. Nah, ini berkaitan dengan pengenalan bunga gitu ya. Bagaimana sih si komputer itu, mesin itu bisa mengenali jenis bunganya gitu ya. Dilihat dari kelopak bunga atau kita sebutnya sepal yang merupakan bagian bunga yang paling luar ya yang ini. Kemudian eh, dilihat juga dari sisi mahkota. Nah, apa sih yang bisa dilihat misalkan? Oh, panjang sepalnya, oh lebar sepalnya, kemudian panjang petalnya, kemudian lebar petalnya. Nah, kemudian kita lihat di sebelah kanan ini adalah bentuk dataset yang bisa dilatihkan ke dalam mesin. Nah, di sini yang paling utama ini adalah ada kelas targetnya. Kalau misalkan ternyata sepal lengthnya 5,1, sepal widthnya 3,5, petal lengthnya 1,4, dan petal widthnya 0,2, ini masuknya ke iris setosa misalnya gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang bisa dilakukan. Kemudian eh, sebentar, kenapa ya? Terus. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan unsupervised learning. Algoritmanya bekerja dengan cara mencari pola dari semua variabel.
Nah, kemudian di dalam datasetnya itu tidak ada kelas targetnya. Kalau yang ini di sebelah kanan ada kelas target, kalau di unsupervised itu nggak ada. Ya, semua algoritma clustering ini masuk ke dalam unsupervised learning. Contohnya bagaimana dengan dataset yang tidak ada kelas labelnya? Ya sudah, kalau untuk tadi data bunga iris tinggal dihilangkan saja sih kelasnya. Jadi mesin itu benar-benar hanya diberikan data panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, sama lebar petalnya. Gitu. Kemudian nanti dia akan mengekstrak kira-kira pola apa yang ada di dalam data ini gitu ya. Oke. Nah, ini ada banyak kategori algoritma dari unsupervised learning. Ini berdasarkan tugasnya ada clustering, ada dimensionality reduction, ada association rule learning, kemudian ada density estimation dan anomaly detection. Ini banyak ya, teman-teman bisa coba apa satu persatu gitu ya, teman-teman bisa implementasikan di kasusnya. Nah, kemudian kalau yang semi supervised learning. Nah, ini semi supervised learning ini juga salah satu metode machine learning yang menggabungkan antara data yang punya label dan data yang tidak punya label sekaligus gitu ya di dalam proses pembelajarannya. Oh, memang ada Bu data yang seperti itu, ada banyak gitu ya. Jadi ketika misalkan teman-teman menggabungkan contoh menggabungkan data COVID, misalkan saya punya data dari rumah sakit gitu ya, data COVID, kemudian saya punya data yang nggak ada labelnya. Nah, itu bisa langsung digabungkan saja misalkan gitu. Nah, kemudian nanti untuk data yang punya kelas itu akan digunakan untuk membentuk model ya pengetahuan gitu ya di awal. Oh, saya tahu nih kalau misalkan COVID itu ciri-cirinya A, B, C gitu ya berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya yang punya kelas. Nah, kemudian ketika ada data yang tanpa label gitu ya, tanpa kelasnya, nanti dia dimasukkan sebagai arahan untuk membuat batasan antar kelasnya. Oh, ini COVID, ini non-COVID. Nah, itu dia pakai data yang tanpa label. Nah, kemudian pembelajaran semi supervised ini bisa digunakan ketika kita punya jumlah data berlabel yang terbatas. Misalkan tadi yang kalau kasus COVID ya, 500-nya misalkan kita eh, punya pakai label, ternyata yang 1000-nya kita nggak punya label. Nah, itu bisa dipakai. Dan di sini nanti untuk pendekatan supervised learning ini, algoritma menggunakan data yang berlabel untuk mempelajari pola dan hubungannya itu seperti apa. Sedangkan data yang tidak berlabel ini dipakai buat generalisasi istilahnya atau meningkatkan akurasi. Nah, ini ada gambarannya ya terkait dengan semi supervised learning. Penggunaan semi supervised learning ini juga menarik gitu ya. Contoh kasus misalkan ketika kita mau mengklasifikasikan gambar gitu ya. Kalau misalkan kita punya gambar yang banyak gitu ya, bahkan ribuan atau jutaan, itu text time ya kalau misalkan kita harus melabeli semua gambar. Nah, jadi kita bisa saja menggunakan semi supervised gitu ya dengan cara cari tahu dulu mana gambar-gambar yang punya label, kemudian nanti si dilatihkan, lalu nanti ditingkatkan akurasinya dengan data yang tidak berlabel gitu ya. Nah, ini contoh misalkan ada klasifikasi gambar hewan gitu ya eh, berdasarkan jenisnya. Nah, ini ternyata salah nih. Kucing aja kalau bentuknya seperti ini dikiranya French Bulldog padahal bukan. Nah, itu mungkin bisa jadi salah klasifikasi. Nah, kemudian yang menarik juga semi supervised learning ini bisa digunakan untuk mendeteksi penipuan gitu ya. Kenapa? Karena biasanya kan kalau dalam deteksi penipuan ya seringkali hanya ada sedikit contoh perilaku penipuan gitu ya. Ya ini kan kasus ya anomali gitu. Jadi yang menipu mungkin sedikit tapi perilaku normalnya banyak gitu ya. Dalam hal misalkan ini penggunaan kredit card gitu ya. Nah, ini dengan adanya pembelajaran semi supervised, model ini bisa belajar dari contoh penipuan yang berlabel meskipun datanya sedikit, gitu ya. Kemudian nanti digunakan untuk mengidentifikasi perilaku penipuan lainnya. Ini ada contoh di tahun 2024 dikerjakan oleh Cairns. Dia memodelkan, oh ternyata orang yang melakukan penipuan itu dia pernah bertransaksi normal, tapi di akun-akun yang lain atau di kegiatan-kegiatan yang lain, proses belajar yang lain, dia melakukan anomali pembelajaran 2 sampai 3 kali dalam jumlah yang relatif lebih sering gitu ya. Kan seperti itu. Nah, kemudian konsep machine learning yang lain tadi selain supervised, unsupervised, kemudian ditambah dengan semi supervised,
ini ada juga reinforcement learning gitu ya. Nah, kalau reinforcement learning ini melibatkan agen yang berinteraksi sama lingkungan. Ini mirip dengan cara manusia belajar gitu ya. Jadi dia terinspirasi bagaimana cara kita belajar. Oh, kita tuh belajar misalkan trial and error ya. Cobain cara satu gagal, coba lagi cara yang lain. Kemudian oh cara yang kedua berhasil tapi hasilnya nggak maksimal dan seterusnya. Dia menyimpan semua data-data itu. Gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dia ingin mencapai reward yang kumulatif atau reward yang terbesar yang bisa diterima dari waktu ke waktu. Nah, kapan nih reinforcement learning digunakan? Biasanya reinforcement learning itu kita gunakan ketika kita butuh untuk mencari situasi di mana kita harus memberikan tindakan. Kemudian kita harus mencari sekumpulan action yang bisa memberikan reward tertinggi di dalam rentang periode tertentu. Gitu ya, karena tadi kan si reinforcement learning ini bisa memberikan reward bagi agen pembelajarannya gitu ya. Kalau misalkan saya pakai cara A, oh mungkin poin saya cuma dapat 10, tapi kalau saya pakai cara B, poin saya dapatnya misalkan 15. Nah, kemudian mungkin dia ada aspek lain yang di-compare seperti waktu juga gitu ya. Nah, ini contoh algoritmanya ada Markov decision process dan Q-learning. Contoh implementasi dari reinforcement learning ini misalkan ketika teman-teman mau membuat game gitu ya. Kemudian ketika misalkan teman-teman tadi ada proses di dalam ChatGPT gitu ya, bisa jadi kalau teman-teman lihat ini salah satu implementasinya terkait dengan reinforcement learning. Bagaimana dia bisa memberikan jawaban-jawaban set of answer dari question yang diberikan gitu ya. Oke. Nah, kemudian terkait dengan etika juga. Ini tadi teknologinya sudah banyak, implementasinya sudah luar biasa sekarang gitu ya. Hampir di berbagai aspek setiap hari teman-teman disadari atau tidak sudah menggunakan AI dan di dalamnya pasti ada machine learning gitu ya. Nah, maka di sini perlu ada penekanan terkait etika penggunaan dan ini sudah ada disampaikan di UNESCO gitu ya. Ketika teman-teman misalkan mau mengelaborasi penggunaan AI di segi kehidupan teman-teman, baik itu misalkan di pekerjaan, di studinya gitu ya, perlu diingatkan bahwa hati-hati dengan proportionality, jangan melakukan sesuatu yang menyakitkan atau berbahaya, kemudian tidak mendiskriminasi, bagaimana melindungi data gitu ya. Kemudian bagaimana dengan transparansi, bisa dijelaskan atau tidak, akuntabilitasnya bagaimana. Kemudian bagaimana si AI ini bisa meraih awareness dan literasi yang baik gitu ya. Dan ini juga di Indonesia sudah digaungkan juga gitu ya terkait dengan penggunaan AI karena mau tidak mau kita tidak akan bisa lepas dari teknologi yang ada sekarang gitu ya. Dan di Indonesia sendiri, teman-teman nanti bisa cek, ini dulu dikeluarkan sama Kominfo, sekarang Komdiki. Di tahun 2023, ini sudah ada surat edaran terkait dengan bagaimana AI digunakan di dalam dunia bisnis nih, terutama gitu ya. Yang punya bisnis AI, pelaku usaha aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial gitu ya. Kemudian nanti dengan adanya tambahan kode baku lapangan usaha loh. Ini sudah jadi lapangan usaha tersendiri gitu ya. Kemudian bagaimana penyelenggaraan sistem elektroniknya di lingkup publik, kemudian bagaimana penyelenggaraan sistem elektroniknya di lingkup private. Isinya sebenarnya ada panjang, tapi dari semuanya itu edarannya bahwa etika yang harus diperhatikan ketika menggunakan AI adalah yang pertama prinsip inklusivitas, kemudian kemanusiaan di sini ya teman-teman bisa lihat ada keamanan juga, aksesibilitasnya seperti apa, jangan sampai AI merugikan manusianya gitu ya, data-data manusia bocor dan lain sebagainya, kemudian dimanipulasi. Lalu ada transparansi juga, kredibilitas, akuntabilitas, perlindungan data pribadi ini jadi yang paling kencang ketika AI digunakan. Kemudian pembangunan dan lingkungan berkelanjutan serta nanti terkait dengan kekayaan intelektual ya yang kemarin mungkin ada beberapa problem terkait dengan Studio Ghibli gitu ya yang banyak foto-foto kita tuh dibuat menjadi gayanya kartun Ghibli gitu ya. Nah, itu salah satu mungkin yang terpaut dengan pelanggaran kekayaan intelektual. Oke. Nah, ini reference-nya dari teman-teman itu materi yang bisa saya sampaikan. Oke.
Saya kembalikan ke Azhari, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Mira sudah menyampaikan atas pemaparannya. Tadi keren banget bahasannya kita belajar apa apa itu machine learning, perbedaannya gimana, keterkaitannya gimana, etikanya. Nah, pasti teman-teman ini banyak yang mau nanya nih ke Bu Mira. Tapi pertanyaannya bisa disimpan dulu atau dicatat dulu lah. Sesi ini akan kita buka setelah agenda bidang ekonomi dan habiskan tadi kepada Pak Cepi waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Oke, baik. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Bu Mira. Salam kenal. Saya Cevi. Saya dosen baru FEB ya, terutama di digital business. Dan saya fokus only ke trading, teman-teman ya. Jadi saya gabung dengan FEB dengan tujuan mungkin penelitian, meneliti market ya, spesifiknya, mengembangkan skill di trading, di financial market. Nah, jadi tadi seperti yang Bu Mira ceritakan ya, cukup sangat jelas banget itu. Ada super price dan bla 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 gitu ya. Cuma di sini saya spesifik penerapannya gitu ya, bagaimana di bidang finansial. Kita tahu sebenarnya pada prinsipnya AI itu akan merevolusionis everything ya. Itu akan mengubah segalanya. Landscape itu akan berubah. Sehingga saya coba bawakan temanya itu lebih kepada algoritmnya, gitu ya. Tadi yang Bu Mira explain, ada supervise apa gitu ya. Nah, saya akan lebih spesifik ke dalam penerapan bahwa ini adalah suatu SOP gitu ya, suatu langkah-langkah yang kita akan sebut itu menjadi algoritma ya. Jadi izin mungkin share screen. Saya share screen. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Maka kita akan coba fokus dari sisi bagaimana sih menerapkan algoritma tadi gitulah ke dalam satu bisnis, studi kasus suatu bisnis gitu. Jadi misalkan kalian dulu ya login banking misalkan tidak menggunakan face recognition, tapi sekarang menggunakannya face recognition gitu. Nah, di sini tema yang akan coba saya bawakan adalah itu algo bisnis, the future of business itu algoritmik gitu ya. Artinya AI, part of AI itu adalah algoritma, di mana algoritma itu kalau diterapkan dalam satu bisnis itu namanya algo bisnis, dan banyak ahli percaya bahwa algo bisnis itu the future of business itu sendiri gitu. Kita tahu misalkan dulu ada banyak perusahaan dengan valuasi yang luar biasa besar ya, seperti misalkan Chevron yang dia menggali minyak bumi gitu ya. Nah, tetapi sekarang itu digital bisnis kayak misalkan Meta gitu ya, Facebook dulu atau misalkan TikTok dari China gitu ya. Itu valuasinya atau nilai perusahaannya jauh lebih besar dan jauh lebih cepat gitu. Kenapa? Karena mereka menggunakan satu pendekatan bisnisnya itu algoritmik atau digital bisnis. Kita masuk gitu ya ke dalam algo bisnis, di mana secara konsep algo bisnis itu adalah satu algoritma yang dia spesifik untuk tujuan tertentu, only untuk tujuan tertentu. Misalkan untuk face recognition, nama algonya misalkan face recognition algorithm. Tapi dia spesifik hanya untuk mendeteksi wajah orang, maka dia akan ada akurasinya, dia akan butuh data ya, seperti tadi jelaskan Bu Mira, tetapi dia spesifik ke dalam satu proses berpikir apa nih, satu aja gitu. Misalkan face detection. Nah, algo bisnis ini gitu ya, dia akan mengimprove bisnis secara signifikan. Kenapa? Karena sekarang produk-produk yang ada itu creating the data. Sehingga kalau kita menggunakan pendekatan biasa, itu akan sangat sulit, tetapi menggunakan pendekatan algoritma, semua data yang telah terkumpul itu akan clear
jelas gitu ya, dan jauh lebih objektif kita runningnya. Nah, gitu ya. Nah, kenapa misalkan algo bisnis ini penting? Karena tadi kita digital, kita punya datanya, dan juga kita membutuhkan satu speed atau precision gitu ya, yang itu memang diperlukan di dalam bisnis sekarang. Contoh penerapan ke finansial, misalkan ya, kita ambil satu contoh. Di sini ada beberapa penerapan algo di dalam satu satu framing berpikir. Contoh nomor satu itu ada namanya algo trading, which is saya fokus sekali di sini gitu ya, di financial market, crypto, di risk management trading, di forecasting dan lain sebagainya ya, membuat bot dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada algo vision, tadi computer vision. Kalau di finansial misalkan face detection, kita ngelihat kalau kalian konfirmasi itu menggunakan face detection. Ada juga algo NLP. Kalau NLP itu lebih kepada text processing. Ada algo speech atau sound. Kalian bisa bikin lagu. Kalian bisa jadi komposer dengan AI. Ada juga algo optimization. Kalau dia lebih kepada operational things di bisnis gitu ya. Seperti misalkan operation research, scheduling. Misalkan scheduling itu gimana caranya schedule pesawat terbang misalkan diprediksi gitu ya. Itu masuknya ke algo optimization, lebih kepada bagaimana sih mengoptimalkan satu proses bisnis. Ada juga yang nomor 6, algo marketing. Algo marketing jelas ya, bagaimana menggunakan algo-algo tertentu untuk memprediksi customer behavior dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kalian cek di TikTok kalian, di e-commerce kalian, misalkan Shopee, pas saya buka akun saya dengan misalkan akunnya Bu Mira atau akunnya Azhari gitu ya, MC gitu, pasti itu berbeda. Kenapa? Karena di running semuanya by algorithm. Berarti sekarang itu siapa yang menguasai algoritma itu akan menguasai bisnis itu sendiri gitu. Ini pilar-pilarnya, dan kita akan coba clear gitu ya ke bidang yang saya lagi coba teliti, dan dari dulu saya fokus di dalam algo trading ini. Em, saya akan coba ya menjelaskan sedikit terkait contoh daripada algo trading itu. Bentar. Oke, saya kasih contoh ya, contoh kecil. Wait, wait. Oke, baik. Ini algo yang saya dan teman saya ciptakan, gitu ya. Ini namanya adalah volatility atau volatilitas. Ini marketnya adalah market Bitcoin, di mana kalau kalian perhatikan pada bulan sekarang, yaitu bulan September, gitu ya, volatilitas daripada si Bitcoin itu kecil banget di bulan Oktober. Sorry, September, September, Oktober, November. Maka kita bisa lihat bahwa ternyata range harian daripada Bitcoin itu akan sangat tidak panjang gitu. Atau dia gerakannya itu terbatas dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nanti bulan November, Desember dia akan bergerak sangat volatile, nggak tahu gerakannya bisa ke arah atas ya, atau naik, atau bisa ke arah yang sebaliknya. Itu contoh satu algoritma namanya volatility. Jadi kami, terutama saya dan rekan-rekan itu menciptakan algoritma atau minimum menggunakan algoritma yang ada untuk konteks daripada si trading itu sendiri. Contoh lagi, misalkan ada algoritma namanya daily down. Ini saya menggunakan algo namanya XGBoost. Saya terapkan di trading. Kita akan prediksi apakah hari ini, gitu ya, nilai market hari ini lebih tinggi nggak daripada close hari kemarin. Jadi logiknya apakah hari ini naik atau turun, kita bisa predik gitu ya, dan di sini ada persentasinya. Saya coba running dulu. Ini agak berat gitu ya. Oke. Dan betternya algo-algo ini gitu ya, kita trade langsung ke dalam satu sistem, dan diusahakan trade-nya itu memang tidak by manual, karena kalau manual itu pasti ada namanya bias atau ada yang namanya salah input atau apapun itu gitu ya. Dan misalkan contoh nih histori saya eh, apa namanya seminggu yang lalu gitu ya. Ini hari ini last week 5. Nah, gini. Jadi sekitar 6.734 gitu ya.
di mana kita menggunakan algo tertentu untuk bagaimana trade gitu dengan satu cara berpikir algo gitu ya. Jadi teman-teman, saya gabung dengan Unpad dengan visi misi bahwa saya dan rekan-rekan gitu ya ingin mengembangkan trade ini, dan algo trade ini cukup akan familiar mungkin 5 tahun dari sekarang. Nah, terutama anak-anak IT misalkan bisa juga mengembangkan tidak algonya tapi infrastrukturnya. Nah, seperti apa infrastruktur yang lagi kami bangun gitu ya di penelitian saya? Saya punya asisten dosen, mungkin ada Josia. Halo Josia. Iya, halo Oke. Sir. Oke, nah ini asisten saya. Josia, kalian kan anak informatik ya. Nah, kita akan sedikit jelaskan mungkin 10 minutes bagaimana sih infrastruktur tadi, algo-algo yang telah kita ciptakan dideploy ke dalam satu sistem infrastruktur IT. Nah, untuk menjelaskan lebih betternya, silakan Josia tolong jelaskan dengan singkat dan padat terkait infrastruktur yang sedang kita bangun gitu di Algo Trade. Oke, berarti sebelumnya saya izin untuk share screen ya teman-teman. Sebentar. Apa share screen saya sudah terlihat? Sudah. Oke. Sebelumnya di sini saya hanya akan menjelaskan bagian infrastruktur seperti yang sudah dosen saya sebutkan sebelumnya. Kita langsung masuk ke slide pertama saja. Oke, sebelumnya untuk arsitektur umumnya di infrastruktur ini kita menggunakan dua infrastruktur utama, yaitu ada Windows RDP Server atau yang kita kenal sebagai server Windows. Di sini OS yang digunakan Windows Server 2019 dan ada VPS Ubuntu. Jadi sistem ini untuk RDP Windows dan untuk Ubuntu ini nanti akan digunakan untuk kebutuhan yang berbeda. Bisa kita langsung lanjut saja. Oke, jadi yang pertama untuk Windows RDP ini mengambil peran untuk bot tradingnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Sir Cevi, karena kalau misalnya dilakukan secara manual pasti akan terdapat bias. Jadi di sini Windows RDP akan menjalankan 3 bot. Yang pertama adalah bot Fibo by Volatility, bot Fibo Sell Volatility, dan ada bot Fibo Hybrid yang dikelola secara manual, namun tetap dengan supervise dari bot tersebut. Lalu ada juga satu service yang paling utama untuk semua infrastruktur ini adalah fetching service, di mana fetching service ini berfungsi untuk mengambil data dari MT5 dari broker Exness, sehingga kita bisa dump atau kita simpan di database sendiri. Kita next. Nah, di sini kita langsung masuk ke fetching data service. Sebelumnya untuk fetching data service sendiri ini punya tiga proses utama. Yang pertama adalah ambil data OALCV plus print dari MT5 atau broker Exness. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, OALCV ini adalah singkatan dari Open, High, Low, Close, dan Volume. Ketika teman-teman itu trading, pasti teman-teman akan melihat nilai-nilai ini nih di broker yang teman-teman gunakan. Lalu yang kedua ada pembersihan dan standarisasi data yang ketika teman-teman ngambil data dari broker tersebut tentu pasti perlu kita adjust lagi formatnya, karena walaupun memang dari endpoint atau dari API mereka sudah disediakan data, namun kadang masih kita temukan data missing, data duplikat yang benar-benar sama persis dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada kirim ke database di Ubuntu. Nah, fetching data service ini sebenarnya yang sudah dibilang tadi, ini di running di Windows. Jadi data yang sudah dibersihkan di Windows akan dikirim ke Ubuntu. Untuk gambarnya bisa teman-teman lihat, ini adalah contoh dari log pengambilan data di server Windows. Kita next. Nah, lalu ini adalah contoh dari isi data yang ada di server Ubuntu untuk fetching data service. Sini teman-teman bisa lihat ada asset ID. Untuk pertama ada primary key asset ID. Kenapa ada primary key asset ID? Karena untuk data yang disimpan nanti tidak hanya untuk BTC saja teman-teman, tapi mungkin bisa ketika sudah mulai masuk ke perdagangan seperti minyak, saham dan sebagainya atau koin-koin kripto lain, ini nanti akan menjadi penanda. Lalu ada OHLCV, namun V di sini kita ganti nama kolomnya menjadi tick volume. Lalu ada spread. Spread ini nanti juga jadi salah satu faktor utama di logika trading yang akan dijelaskan oleh Sir Cevi. Kita bisa next. Nah, ini sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, trading bots di sini utamanya ada 3 bot, bot by Fibo, Sell Fibo, dan Hybrid.
Nah, lalu kita langsung masuk ke database. Di database ini yang dikelola di server Ubuntu, dia itu nanti akan ada namanya proses pengolahan matrix, yaitu ngolah data pasar tadi, OHLCV yang tadi teman-teman sudah lihat, menjadi matrix yang siap pakai. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kiri sini, ada gambar yang menampilkan respon dari API di server Ubuntu, yang berisi untuk status, ada simbol, timestamp volatility, last high candle-nya berapa, last low candle-nya itu ada berapa, status volatility untuk status yang biasa, dan ada status ADR. Ini adalah dua matriks yang berbeda. Lalu untuk matriks ada ADR, ada volatility, dan ada daily gap one Q price-nya, lalu ada optimal period days. Semua logika ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh Search Evi. Jadi untuk database ini nanti ketika OHLCV database di input, maka akan dihitung menggunakan logika atau perhitungan sudah ada, mengeluarkan output berupa JSON matrix seperti yang teman-teman bisa lihat tadi sebelah kiri. Dari JSON ini nanti di infrastruktur kami itu sudah ada dua, yaitu REST API dan WebSocket API. Jadi kita bisa ngambil secara manual atau sistemnya ini bot bisa subscribe langsung ke WebSocket yang ada di Ubuntu. Jadi perubahan data atau penerimaan data yang eh, ada di dalam infrastruktur ini akan menjadi sangat minim nilainya atau sangat kecil begitu. Nah, lalu yang terakhir di sini ada dashboard. Dashboard itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita tidak memiliki dashboard, tentu pasti kita akan sangat bingung kalau misalnya kita mau melihat misalnya matriks-matriks tersebut. Kan kita nggak mungkin setiap mau ngeliat matriks harus buka Postman, ngehit API-nya dan sebagainya. Jadi di sini ada dashboard. Dashboard yang bisa kami tampilkan ada dashboard volatilitas seperti yang tadi sudah dijelaskan. Di sini kita bisa lihat untuk monitor aset overview-nya ada berapa. Di sini contoh saya menampilkan ada BTC dan ETH. Kita bisa lihat semua matriks-matriks yang ada yang tadi sudah ada di JSON ditampilkan ke dalam versi web sehingga lebih mudah dibaca-baca baik oleh admin, trader, atau misalnya user biasa pun jadi lebih mudah baca matriks-matriks ini. Lalu ada dashboard status bot. Dashboard status bot ini juga nanti akan menampilkan status bot dari ketiga bot tersebut. Dari statusnya baik sedang buka posisi kah, sedang idle kah, sedang placing pending order kah, dan sebagainya, itu nanti ditampilkan di status bot. Dan yang terakhir adalah dashboard logs. Dashboard logs ini yang paling utama. Mengapa? Karena dashboard log ini nanti akan menampilkan log dari dua server yang sudah dibangun, dari Windows RDP dan juga dari Ubuntu, sehingga semua service atau semua proses itu akan tercatat di satu log. Nah, lalu mungkin untuk yang terakhir ada UML diagramnya tentang bagaimana infrastruktur ini bekerja. Mungkin di sini saya jelaskan secara singkat saja. Kalau misal teman-teman lihat di sebelah kanan, di situ ada bot buy, bot sell, dan bot hybrid, MT5 hashtag 1, 2, dan 3. Ini adalah bot utamanya. Nah, bot ini bekerjanya dengan cara mengambil data dari matriks JSON yang tadi sudah ditampilkan dan juga mengambil nilai spread dari database karena spread itu digunakan nanti untuk perhitungan TP dan SL. Jadi algoritma take point dan stop loss-nya itu nanti akan menggunakan nilai dari spread. Lalu yang terakhir adalah kredensial. Jadi kredensial bot tersebut juga diambil dari database. Tidak kita hardcode di dalam .env di file program tersebut. Nah, kalau misalnya secara singkat, teman-teman bisa lihat bot akan minta spread terlebih dahulu, lalu juga akan minta kredensial, lalu akan minta matriksnya kepada Ubuntu. Jadi bot itu akan 3 kali melakukan permintaan data ke tempat yang berbeda. Matrix, spread, dan juga kredensial. Lalu di sini Windows RDP Server yang paling atas pojok kanan teman-teman bisa lihat ada fetching service. Fetching service ini benar-benar hanya melakukan pembersihan data dan melakukan push langsung ke Postgres OHLCV DB yang ada di paling bawah. Lalu untuk matriks pengolahannya, aset matriks prosesor ini akan mengambil data dari Postgres OLCV DB. Lalu akan menghasilkan JSON matrix yang tadi sudah sempat disebut dan akan menghasilkan data yang dapat diambil via REST atau WebSocket API. Selain itu, di Ubuntu server, kalau misalnya teman-teman di sini kan ada 3 kotak besar ya sebenarnya sebagai pembagi.
Ada Ubuntu Server, Windows RDP Server, dan Cloud Layer. Di Ubuntu Server juga terdapat Serve Dashboard, yaitu ada Gertawan Web Dashboard yang sudah dijelaskan tadi. Lalu untuk dashboard-dashboard ini dapat diakses oleh trader, analis, admin, ataupun mungkin DevOps. Kita lanjut. Mungkin sekian dari saya terkait tentang infrastruktur trading bot. Boleh saya kembalikan ke MC atau ke Sir Cevi langsung boleh. Oke, baik teman-teman. Nah, kalian kan ini ya informatika. Jadi algo trade itu sebenarnya proses berpikirnya itu proses yang memang ada yang menggunakan machine learning, ada yang pure statistik gitu ya, ada yang memang dia menggunakan technical indikator kayak misalkan moving average dan sebagainya. Di sini apakah ada teman-teman yang trading di sini atau kenal influencer mungkin yang yang sering banget harus beli Bitcoin? Nah, itu hati-hati ya teman. Hati-hati teman-teman. Jadi salah satu visi saya pribadi dengan teman-teman di FEB itu salah satunya adalah kita pengen beneran mengedukasi teman-teman gitu ya di luar sana, siapapun itu, untuk berhati-hati dalam dunia trading ini. Kenapa? Karena sudah banyak contoh influencer itu menggunakan kata-kata yang fancy, mungkin lalu akhirnya semua orang terjebak gitu ya. Nah, yang lagi sedang kita kerjakan adalah tidak hanya di market BTC, tapi mungkin di market yang lain juga. Bisa di saham, bisa di gold, ya emas, dan lain sebagainya. Tetapi hati-hati teman-teman, saya sarankan untuk tidak terjebak gitu ya, ke dalam hal-hal yang berbau kurang baik gitu ya. Karena di sana ada konflik of interest atau ada konflik kepentingan. Nah, kalau kami itu murni memang penelitian, tetapi memang penelitiannya menggunakan uang real. Sehingga nanti kalaupun itu profit, ya itu murni bawa residu aja gitu. Itu residu penelitian aja yang bisa lah gitu ya untuk hidup gitu. Itu seperti itu teman-teman. Baik, ada pertanyaan mungkin kalau teknikalnya tadi ke IT-nya lebih seperti itu. Kita menggunakan server power yang cukup kuat ke depannya dan bagi teman-teman yang tertarik gitu ya untuk maksudnya untuk lihat-lihat kita tuh lagi ngapain di FEB gitu ya. Bisa teman-teman eh, kontak saya misalkan mau 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 lihat-lihat atau mau mengetahui algoritmanya itu feel free banget artinya santai aja gitu ya. Dan yang paling penting kami memprediksi bahwa industri algo ini apapun ya algonya kalau teman-teman bisa creating algo sendiri gitu ya, lalu dibuatkan satu SOP, teman-teman bisa membuat paten tertentu gitu ya, sehingga itu beneran bisa menjadi teman milik teman-teman gitu. Misalkan namanya siapa? Misalkan Siti gitu ya, misalkan namanya Siti algorithm gitu ya, atau apapun itu, nah, teman-teman bisa. Dan kami di FEB sangat influence, tidak hanya anak FEB-nya aja, tapi seluruh orang ya, tidak hanya harus Unpad, tidak harus gitu ya untuk yuk mari kita perangi hal-hal yang merugikan bangsa gitu ya. Karena memang sekitar 0,2% dari total yang benar tadi cuma 0,2% gitu. Sisanya berarti 99,8 itu isinya adalah konflik of kepentingan gitu ya. Termasuk yang teman-teman konsumsi di TikTok, termasuk yang teman-teman konsumsi di YouTube, itu semuanya sebenarnya kebanyakan salah besar. Saya kasih contoh misalkan, kalau MA crossing, MA5 dengan MA10 terus buy itu salah. Sangat-sangat-sangat salah. Kenapa? Karena tidak ada probabilitasnya, tidak ada hitungan materi bahwa berapa equity-nya, berapa dia ketahanan floating-nya, itu salah sekali. Sehingga membuat teman-teman mungkin banyak ya di luar sana, bisa lihat kanan kiri, terjerumus ke dalam kerugian yang cukup besar gitu. Jadi salah satu visi kami adalah yuk kita belajar bareng untuk mengerti dunia industri ini, karena ini industri yang maju ya, industri yang maju, cuma memang di kita masih banyak ditunggangi oknum sehingga teman-teman harus berhati-hati dan kalau mau tahu yang realnya bisa kita ngobrol gitu untuk urusan yang seperti itu. Gitu. Baik, itu aja kalau dari saya. Mohon maaf jika ada kurang gitu ya karena kami manusia gitu ya. Saya dan Josia juga manusia biasa jadi pasti banyak kurang dan thank you atas waktunya dan silahkan kalau ada pertanyaan saya balikan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak tadi Pak Cevi dan juga Kak Josia ya atas penyampaiannya.
Tadi keren banget, kita udah belajar tentang algo bisnis, pentingnya gimana, pilar-pilarnya. Tadi juga ada demonstrasinya di bidang algo trading ya. Nah, jadi mungkin sesuai tadi aku bilang sebelumnya, setelah penyampaian materi ini, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya untuk Ibu Mira dan Pak Cevi. Nah, untuk teknisnya sendiri, teman-teman bisa langsung raise hand aja, lalu raise hand aja, atau jika tidak mau bisa lewat kolom chat untuk disampaikan pertanyaannya. Jadi teman-teman bisa feel free dan jangan sungkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Dipersilahkan. Long BTC TP. Sekarang bukan long ya, sell. Kalau kalian long keseret tren tuh. Oke, Itu ada mungkin Brian ya. ya, ada Brian, silahkan untuk membuka mic dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, jadi saya mau tanya, tadi kan kata Bapak Sevi kita bisa lihat-lihat di FEB tentang isi algo trading tadi. Betul. Eh, Ya itu saya mau tanya lokasinya di mana, terus saya mungkin butuh kontaknya Pak Sevi untuk lebih lanjut. Oh ya, Saya mau belajar ini. boleh, boleh. Saya kebetulan baru masuk kan 2 minggu ya gitu ya. Jadi belum terlalu terbentuk, tetapi saya coba buat grup di sini sama anak-anak FEB. Itu pun belum semua masuk karena kemarin masih di WA. Tapi saya sudah buatkan satu forum di sini di Discord. Jadi masuk aja ke sini, nanti all things itu bakal di-sharing di sini sama anak-anaknya juga. Karena kebetulan kalau di prodi bisnis digital itu banyak anak-anak yang memang dia spesifiknya machine learning, tapi buat prediksi market gitu ya. Nah, marketnya tidak harus Bitcoin ya. Misalkan contoh ada yang prediksinya S&P 500 gitu ya, saham USA. Ada juga yang BBRI ya, BRI, ada yang BCA prediksinya. Bahkan ada yang buat sentimen analisis gitu menggunakan NLP. Kalau teman-teman ingat ada DeepSeek ya dulu tuh, sorry bukan DeepSeek, Nvidia. Jadi dulu algonya itu cukup 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 bagus gitu ya. Dia juga sudah apa ya menjurnalkan itu di jurnal internasional gitu ya. Saya MDPI kalau nggak salah, kalau tidak salah ya. Saya lupa-lupa ingat. Akhirnya daripada kita teracak-acak gitu ya, akhirnya dibuatkanlah satu forum tadi gitu. Jadi kalau mau lihat-lihat, masuk dulu ke Discord-nya. Nanti yang lainnya juga masuk karena masih kepisah-pisah ya, kayak ketemu di kantin atau nge-WA ke saya, nge-email ke saya gitu. Nah, saya baru buatkan udah di sana aja gitu. Namanya kalau itu nama yang saya buat aja gitu, ada namanya Alpha. Alpha ini sebenarnya lebih kepada Algorithmic Lab for Practical dan Human Center AI gitu. Jadi tidak harus trading ya, tapi algo-algo yang diimplement di dalam bisnis gitu. Karena memang fokus FEB itu terutama digital bisnis, bagaimana implement ya, jadi applied gitu. Kita mungkin tidak tidak dalam kayak math-nya atau apanya gitu ya. Jadi yang kita coba fokuskan adalah bagaimana implement satu hal, syukur-syukur bisa inovasi ya, bisa inovasi atau mungkin bisa menemukan gitu ya. Tetapi kita coba encourage teman-teman untuk menemukan algo-algo yang lain. Bisa mixing dari algo A, algo B, di mixing jadi algo C, atau bisa framing-framing berpikir yang original gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi masuk dulu aja ke grupnya gitu nanti. Ya silakan Adika Faza. Oke, baik sebelumnya mohon izin Pak, saya Ya, dari SMK 13 Bandung. oke. Ya, jadi saya pengen nanya, jadi apakah data di blockchain jadi kan kalau pada kripto itu ada blockchain explorernya yang bisa ngelihat supply dan sebagainya kan Pak. Nah, Hmm, apakah data-data yang ada di situ itu eh, gak bisa apa ya, maksudnya tidak bisa dipakai hmm, untuk hmm. data matrix Oke, kayak open, oke. close yang tadi gitu Pak, atau gimana? Oke, I see. Jadi ini yang sering mispersepsi ya di dunia kripto. Saya melihatnya tuh kripto itu dunia yang banyak miscellaneous-nya atau bahasa kasarnya nge-scam orang lah gitu ya. Itu banyak banget. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Misalkan di dalam dunia kripto tuh sering banget ada yang namanya whales gitu ya. Ada yang tahu mungkin whales ya. Jadi orang yang menggerakkan pasar
lalu dia misalkan seolah-olah bahwa dia tuh nabinya lah, nabinya kripto gitu ya. Contoh di Indonesia, oke, karena kita buat belajar, saya mention aja, misalkan Timothy Ronald gitu ya. Nah, si Timothy Ronald ini dia sering bilang bahwa oh ini lagi naik, terus dia bikin kelas mahal bla bla. Tapi itu seasonalnya memang lagi seasonal untuk up dia up gitu. Jadi secara sesi mau dia bilang apapun, ketika misalkan dia up, pasti dia langsung marketing gitu kan. Tapi ketika dia loss, dia tidak marketing. Jadi kalau menurut saya itu sangat berbahaya bagi bangsa ini. Mau bagaimanapun marketingnya, kalau head to head dengan si Timothy ini, oke saya siap gitu. Tapi menurut saya ada conflict of interest. Apa conflict of interest? Salah satu dunia investasi yang paling berbahaya itu adalah, sorry, salah satu hal yang paling gampang kalau kalian berpikir dunia investasi itu lihat ada conflict of interest nggak? Contoh misalkan, si A bilang A, B, C, D, F, G, H. Terus misalkan udah bilang A, C, F, G, H, kalau nggak jualan kursus, dan jadi IB broker, atau dia jual indikator atau apapun itu conflict of interest. Di FEB Unpad, kita tidak seperti itu. Kita justru empowering kalian buat creating your algo. Ya. Nah, makanya sebenarnya sudah saatnya, saya asalnya saya tidak mau jadi dosen gitu ya. Tetapi karena greget banget ngelihat itu, akhirnya ya udah, pokoknya saya coba masuk deh ke industri akademis, coba akan saya share nih yang benar tuh kayak gini. Karena sudah poisonous banget gitu, sudah beracun banget gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak misalkan dijadikan satu landasan yang hal tadi tersebut? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Saya kasih coba deep dive ya. Di dalam data, misalkan kalian ngambil dari Binance. Di Binance itu ada yang namanya bot untuk fulling the order. Full the order. Jadi kalau kalian lihat volume, itu sebenarnya bukan volume sesungguhnya, tapi volume yang di fulling oleh order untuk meningkatkan harga tertentu. Karena dia sistemnya adalah decentralized. Sekarang pertanyaannya, apakah Bitcoin centralized atau decentralized? Kalau centralized itu kan terpusat, dan terukur. Sebenarnya kalau di broker, itu adalah centralized. Yang ngatur broker itu sebenarnya. Tidak decentralized. Tidak. Jadi kalau kalian trade based on misalkan data di broker, lalu kalian misalkan menganalisa volumenya, itu sangat salah sekali. Terus based on apa analisisnya? Only one. Analisis market itu only one. Just only one. Lihat barnya sendiri. Kita nggak usah bikin kayak si Powell ngomong apalah gitu ya. Twitter apa tidak. Tapi lihat aja datanya. Kan kita orang data ya, data driven gitu. Jadi lihat aja datanya. Tadi yang dibilang Josia, OHLC, Open, High, Low, Close. Karena kenapa? Open, High, Low, Close itu adalah rekaman semua peristiwa. Kalau ada, misalkan nih, ada perang, emas naik, ya sudah, kita jangan lihat perangnya. Kita hanya lihat only OHLC-nya, selesai. Itu objektif, itu ilmiah, dan kalian bisa mendapatkan data itu dimanapun. Mau di Yahoo Finance, mau cari di internet, data Bitcoin itu ada. Tapi kalau orang-orang yang sering misalkan, wah ini fundamentalnya gini, ini gini, mana? Kuantitatifnya mana? Tidak ada reasoningnya kan. Tapi kalau misalkan dengan data, misalkan contoh yang algoritma tadi seasonality, saya bisa tunjukkan bulan mana yang dia itu akan apa ya, akan volatil, akan bergerak gitu. Jadi tidak bisa hal yang dari broker itu dijadikan patokan analisis buy dan sell only one, OHLC-nya, open, high, low, close, dan kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Bisa statistik, bisa machine learning. Nah, yang kalian pelajari ini, tadi yang dari Bu Mira, bisa diimplement ke dalam si trading itu. Jadi sekali lagi, jangan terkecoh. Kenapa? Karena broker itu pengen mereka kalian deposit, lalu setelah itu mereka membuat satu metodologi apapun itu, akhirnya apa? Kalian loss. Uang kalian hilang. Gitu ya. Itu keinginan broker. Kenapa? Karena mereka dapat spread gitu. Begitu mungkin jawabannya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik. Berikutnya mungkin saya akan membacakan beberapa Hmm? pertanyaan dari kolom chat ya. Tapi sebelumnya aku juga pengen bilang ke teman-teman kalau sesi Q&A ini juga dibuka kalau teman-teman mau bertanya ke Bu Mira. Jadi nggak eksklusif ke Pak Cevi aja gitu ya. Jadi selanjutnya aku mau baca pertanyaan dari Hamam23. Permisi Pak Cevi, kalau nggak salah tadi Pak Cevi mention tentang robot trading ya. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang robot trading itu? Nah, ini juga nih yang jadi masalah. Karena kata-kata itu selalu jadi masalah karena hal yang ada itu jadi problem gitu. Contoh misalkan narkoba gitu ya. Narkoba tuh kayaknya negatif banget. Padahal sebenarnya narkoba itu dipakai untuk beberapa orang dengan kebutuhan khusus, itu dipakai di kedokteran gitu ya. Nah, contoh kayak robot trading. Robot trading itu sebenarnya bukan hal yang negatif. Itu hanya semacam mengimplementasikan logic trading ke dalam satu bot. Cuma yang jadi masalah di kita itu,
itu dijadikan alasan untuk menipu orang. Jadi sebenarnya skemanya skema Ponzi, teman-teman. Misalkan saya ngaku-ngaku, jadi banyak orang di Indonesia itu ngaku-ngaku. Wah, saya trading misalkan dengan bot, padahal sebenarnya botnya nggak ada. Tapi mereka juga misalkan hanya Ponzi aja biar orang masuk, terus nanti uang yang profitnya itu dari hal sebelum apa anggota setelahnya gitu. Jadi kalau menurut saya robot trading ini nothing spesial, hanya membuat logic tradingnya ke dalam satu bentuk kode. Maka kalau kalian pengen tahu robot trading yang mana yang bagus, itu bukan nanya labelnya, bukan kayak Net89 atau robot trading, bukan. Kalian cek logik si botnya. Dia tuh ngapain tuh logiknya. Nah, sekarang kalau ada orang jualan bot, siapapun itu, dan kalian tinggal tanya aja explain metodologi botnya atau give me explanation kodenya mana. Saya boleh nggak misalkan melihat snippet atau apa logik atau jangankan kodenya deh biar terlalu apa ya karena terlalu rahasia misalkan saya nggak mau kodenya deh gitu tapi coba buatkan kayak semacam pseudocode-nya pseudocode logiknya tuh nah, teman-teman IT kan tahu ya pseudocode-nya gimana sih logiknya atau kalaupun dia ngerasa itu rahasia show me metodologinya gitu. Nah, kadang kita itu terlalu cepat memutuskan bahwa oh robot trading efek gitu kan tidak gitu. Contoh yang kita buat ya saya dengan Josia buat itu dengan beberapa orang ya as a team kita hanya melogikkan apa yang ada di pikiran kita ke dalam satu bot. Jadi robot trading ini sebenarnya negatif. Kenapa negatif? Karena ada oknum yang dia itu mengendarai itu. Nah, masalahnya di kita gitu ya, industri-industri yang niche atau hal yang sangat jarang itu baru diregulasi. Contohnya di Bapepti itu sekarang ada yang namanya eh, apa namanya advisor jadi di Bapepti itu baru-baru mulai tahun ini. Jadi ada EA gitu ya, expert expert advisor atau robot itu baru dilegalisasi tahun ini. Tapi itu pun baru legal. Sedangkan itu hanya kayak izin aja. Tapi itu pun bahaya kalau menurut saya. Kenapa? Karena bisa jadi gini, negara sudah mengizinkan bot ini, taruhlah namanya bot bulan misalkan. Tapi negara itu hanya ngasih framework apa yang harus ada dalam bot tersebut. Nah, maka kalau menurut saya, tetap harus kalian cek metodologinya. Atau kalau perlu, metodologi bot ini sudah dijurnalkan belum di satu metodologi? Sudah dibuatkan SOP-nya belum? Kita nggak tahu gitu. Jadi sesuatu yang tidak dijelaskan, hanya nge-screenshot profit and loss, terus bla bla itu semuanya hati-hati teman gitu. Karena profit and loss itu gampang dimanipulasi gitu. Saya bisa buy sekarang, saya bisa sell sekarang, saya showing ke kalian lah yang profitnya gitu. Itu kan simple sebenarnya untuk nge-fake orang gitu. Jadi harap hati-hati, tetapi pada prinsipnya robot trading itu hanyalah satu kode yang dibuat dari ide trading kita gitu. Misalkan tadi saya volatility, ya sudah berarti saya trading volatility, terus saya implement ke dalam satu bot gitu. Dan bot itu memang tidak nge-scam. Kenapa ya? Tidak ada conflict of interest gitu. Saya tidak pakai uang nasabah, saya tidak nerima nasabah, saya tidak nerima apapun gitu ya. Saya hanya memang trading dengan uang saya sendiri. Lalu karena saya merasa capek, saya buatkan botnya, lalu dia running automatically 24 jam. Jadi saya tidak usah bangun jam 2 kalau ada good opportunity untuk trade itu. That's all sebenarnya. Netral. Tapi di Indonesia banyak portofolio jelek, jadi teman-teman harap berhati-hati. Jangan tergiur hal-hal yang shortcut. Di dunia ini tidak ada yang shortcut, semua berdarah-darah, ya. Jadi kalau ada yang nawarin shortcut, itu hati-hati, pasti ujungnya adalah konflik of interest. Kalau seseorang sudah ada konflik of interest dalam dunia finansial, itu harap berhati-hati. Jualan kursus, jualan apa gitu ya. Kalau mau kalian belajar, belajar ke FEB atau lihat-lihat jurnal-jurnal trading banyak di Scopus, baru kalian bisa belajar. Dan itu tidak ada conflict of interest, murni buat knowledge, empowering the people, gitu. Baik, mungkin sebentar. Oke, mungkin kita akan lanjut baca pertanyaan dari kolom chat ya. Nah, udah lumayan menunggu nih kayaknya. Nah, dari Wafi ini menanyakan mungkin kepada Pak Cepi ya karena tentang algo trading nih. Apakah melakukan research dalam algo trading ini atau bidang lainnya yang menggunakan AI atau dalam bidang lainnya itu menggunakan AI yang seperti ChatGPT atau Manus AI atau AI agent lainnya tuh efektif apa tidak ya gitu ya? Oke. Saya akan menggunakan tanya balik. Apakah kalian menulis menggunakan pensil efektif atau tidak? Jawabannya apa?
Kalau menurut saya tergantung pribadi sih, Pak. That's the point. It's depend on. Jadi kalau ada orang beli, wah ini AI keren gitu ya, bisa trading 100 jadi 10.000. Ya kalau gitu mah uang dia aja, kenapa mesti uang orang lain gitu kan? Itu pasti ada conflict of interest. Kalau nggak IB, introducing broker, pasti dijualan kursus. Kalau nggak jualan kursus, jualan indikator. Kalau nggak jualan indikator, pasti Ponzi bot. Kalau nggak pun semuanya, dia pasti apa? Dia pasti kayak cuman pengen keren-kerenan aja gitu kan, seolah-olah dia profit gitu. Kalau memang dia mau menggunakan ChatGPT, manusia, whatever is it, it's just a tools. Yang paling penting adalah show me the method, lalu show me berapa probabilitasnya. Karena di sana kita bisa nge-backtesting gitu ya. Secara logika bahwa apapun alatnya, mau based on ChatGPT, mau pakai Manus AI atau apapun, itu kalian making sure bahwa kalian tuh ngerti metodologinya dan ada statistiknya. Ada beneran kayak data-data yang real. Itu memang agak panjang, tapi intinya mau menggunakan apapun itu feel free. Yang penting is depend on the people. It's not about the gun, gitu ya. It's not about the sword, tapi a man behind the gun itu. Bisa nggak profit tanpa menggunakan ChatGPT? Bisa, udah banyak kok. Bisa nggak profit pakai ChatGPT? Bisa juga, udah banyak juga. So it's depend on your karakteristik. Jadi nanti di sana trading itu bukan masalah tools, tapi masalahnya itu, jadi finansial itu saya ngerasa keuangan ya. Keuangan, kekayaan, apapun itu berhubungan dengan uang. It's not about the technical, it's about the psychological. Nah, seperti apa? Nanti kita ngobrol lebih banyak di sisi yang lainnya. Psikologi of money. Ya. Oke, mungkin selanjutnya aku mau baca pertanyaan dari Sasha ya, dari UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Cuman kebetulan mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi aku baca salah satu aja mungkin ya. Untuk Bu Mira sepertinya. Nah, bagaimana, sejauh mana ya AI itu bisa meniru kemampuan berpikir dari manusia dan apakah ada batasannya gitu? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Sasha. Terkait dengan apakah penggunaan AI ini bisa sejauh mana ya meniru kemampuan manusia. Yang pertama, kalau yang sudah berhasil ya, kebanyakan risetnya saat ini itu terkait dengan persepsi sensorik, tapi lebih ke arah pengenalan wajah, suara, teks gitu ya. Teman-teman kan udah sering misalkan dengar Google Assistant, Siri gitu ya, itu udah salah satu yang terbaik gitu ya, terutama dari sisi kemampuan bahasa NLP itu sekarang udah maju banget gitu ya. Kemudian dari sisi pengambilan keputusan yang berbasis data itu AI udah jago. Kemudian cuman ada satu hal yang sampai sekarang penelitian terkait dengan AI itu belum menunjukkan signifikans yang bagus, yaitu terkait dengan indera penciuman. Coba deh teman-teman cari paper-paper, ada nggak yang bahas tentang odor gitu ya, AI odor itu sangat sedikit sekali gitu ya. Jadi sampai saat ini AI belum secara bagus gitu ya bisa mencium membedakan, oh ini wangi mawar, oh ini wangi misalkan parfum merek apa gitu ya, oh ini apa, itu AI belum bisa. Kemudian yang berikutnya keterbatasan dari AI adalah pengenalan emosi gitu ya. Emosi yang bisa jadi tetap aja meskipun udah ada mengenali emosi wajah gitu ya. Tapi kan itu berdasarkan dari gambar, namun belum terlihat juga orang yang AI yang bisa melihat bahwa oh ini emosinya misalkan dalam hatinya itu sebenarnya lagi sedih, lagi galau, lagi apa, itu belum bisa 100% gitu ya untuk AI. Itu kemudian dari sisi batasan, ini mungkin saya langsung jawab aja gitu ya. Berikut yang keterampilan. Ketika teman-teman nanti mau mencoba mempelajari AI, kira-kira apa sih yang perlu dipahami? Pertama, matematika dan statistik ya. Teman-teman jangan jauhi tuh matematika sama statistik, justru harus dideketin gitu ya, karena semuanya tadi kan ada yang berbasis probabilitas, ada yang kemudian nanti algoritma itu pola berpikirnya juga di dalamnya komputasi, balik lagi ke perhitungan operator tambah kurang bagi kali sebenarnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman perlu memahami matematika dan statistik, itu perlu disayang-sayang tuh, perlu dideketin, dipelajari. Kemudian berikutnya kalau sudah paham terkait dengan
matematika statistik maju ke pemrograman gitu ya. Nah, pemrograman bahasa pemrograman boleh apa saja, tetapi yang jelas apapun programmingnya, algoritma tadi yang perlu dikuasai gitu ya. Bahasa bisa berubah-ubah, tapi pola pikir, algoritma, bagaimana bikin algoritma yang efisien, memproses data yang bagus, yang besar itu bisa dilakukan di dalam pemrograman. Kemudian yang terakhir dari saya terkait dengan tadi menghandling data gitu ya. Karena misalkan meskipun data kita banyak, meskipun data kita eh, jutaan, tapi kalau misalkan ternyata kita nggak tahu cara ngolah data yang bagus, ya dia juga jadinya sampah nggak bisa menghasilkan knowledge apapun gitu ya. Lalu berikutnya nanti terkait dengan dasar-dasar machine learning yang tadi sudah dijelaskan bisa diperdalam lagi. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Asari. Baik, terima kasih banyak Bu Mira. Nah, selanjutnya ada di kolom chat lagi dari Rafif untuk Bu Mira juga. Ya. Nah, menurut Ibu keterampilan dasar apa aja yang perlu dimiliki untuk terjun di bidang AI dan machine learning? Ya. Sama, apakah menurut Ibu perusahaan kecil juga bisa memanfaatkan AI dan Hmm. implementasi umumnya tuh kira-kira kayak gimana ya Bu? Gitu. Oke, tadi sudah ya kalau yang keterampilan dasar itu perlu matematika dulu, statistika mesti bagus, kemudian nanti ke algoritma, programming, lalu nanti pengolahan data. Kalau terkait dengan apakah perusahaan kecil gitu ya bisa memanfaatkan AI atau hanya perusahaan besar yang mampu. Jadi di sini memang perlu ada regulasi yang amat sangat berperan gitu ya. Bisa jadi kalau misalkan nggak ada regulasinya, nggak ada yang jadi wasitnya gitu ya, terutama berarti di sini negara yang pemerintah gitu ya bikin kebijakan-kebijakan. Eh, Kalau tidak ada kebijakan itu ya perusahaan besar yang dia punya SDM banyak, dia punya kemampuan untuk meng-hire orang, punya kemampuan untuk belajar, ekspansi, edukasi itu pasti marginnya makin besar mungkinnya untungnya gitu ya. Dia bisa bergerak lebih cepat. Nah, tapi kalau misalkan kita memungkinkan ada aturan yang AI bisa dimanfaatkan oleh UMKM ini akan sangat baik. Sebenarnya tidak perlu bersaing antara yang besar dan yang kecil, misalkan UMKM juga bisa memanfaatkan AI gitu ya. Contoh misalkan, justru karena biasanya kan kalau di UMKM SDM terbatas. Nah, banyak hal-hal yang bisa dibantu oleh AI. Contoh misalkan seperti menganalisis pelanggan gitu ya, pelanggan yang suka beli ke kita tuh siapa aja sih gitu ya. Kemudian kalau kita mau ekspansi bisnis kita berdasarkan data-data yang ada, kita bisa bantukan misalkan ke ChatGPT lah ya yang sudah masih bisa free atau misalkan ke AI Gemini dengan data-data yang kita punya itu kita bisa masukkan gitu ya untuk melihat misalkan oh pelanggan kita tuh kebanyakan karakteristiknya ABCD gitu ya. Nah, itu mungkin bisa bisa diikuti tuh sarannya. Nah, kemudian kalau misalkan tadi selain dari sisi analisis pelanggan bisa juga dimanfaatkan untuk marketing gitu ya, marketing bikin media-media marketing berbasis daripada misalkan aduh ini kita harus hire desain grafis yang lumayan cukup mahal gitu ya. Nah, kan sekarang bisa menggunakan AI itu salah satu manfaatnya. Atau misalkan manfaat lain yang bisa digunakan oleh UMKM itu bisa juga nanti berkaitan dengan penggunaan chatbot gitu ya. Justru kalau misalkan tadi ya orangnya terbatas, ketika ada orang yang nanya produk ke kita misalkan, aduh ini kita lagi ngelayanin juga, kemudian ada yang nanya juga. Nah ini mungkin dengan bantuan dari si chatbot ini bisa dimanfaatkan untuk membantu memberikan knowledge produknya gitu ya terhadap apa yang dijual sama si UMKM ke orang yang menanyakan. Itu kurang lebih dan banyak lagi pasti gitu ya. Dan yang jelas tadi regulasi tuh yang harus digalakan gitu ya. Bagaimana misalkan UMKM bisa menikmati AI gitu ya. Apakah misalkan ada kerjasama antara perusahaan AI tadi dengan si pelaku UMKM gitu. Itu juga memungkinkan. Ya, silakan. Iya, baik. Oke, terima kasih banyak Bu Mira atas jawabannya ya. Untuk selanjutnya ada juga di kolom chat dari Brian tadi. Untuk Pak Cevi, kira-kira sejauh ini dari hasil algonya itu secara average return per bulannya tuh bagaimana? Dan dalam pembuatan proyeknya itu menggunakan bahasa programming apa? Oke, Silakan. oke. Ini algonya sebenarnya tidak diciptakan oleh saya ya, tapi saya hanya kayak semacam ketemu teman, ada traders, lalu dia kesulitan untuk mengkuantitatifkan. Saya trading tapi tidak menggunakan volatility, tapi dulu saya seniority. Jadi pas ketemu itu tahun kemarin ya kalau nggak salah, average-nya itu berapa?
kalau kita lihat rata-rata, dia yang dilakukan dia itu 3%, 3% per bulan rata-ratanya, tapi itu masih manual, jadi banyak salah gitu ya pas saya lihat itunya. Tetapi memang ada modal yang di sana yang dia pakai tuh $500.000. Kalau $500.000 berarti berapa tuh? $500.000 kali 16,3 sekarang. Berarti sekitar 10 miliar ya, 10 miliar. Eh, jadi 10 miliar tersebut menjadi sekitar 20 miliaran ya, mungkin dalam waktu 3 tahun. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sih di hasil dia itu 3%. Tapi pas saya cek pakai backtesting, ayo sayang, lagi ini, mau lihat? Itu lagi ngisi materi. Apa ada? Oke, kalau misalkan yang dari saya itu sekitar 5% gitu. Dan bahasa programming apa sebenarnya bebas. Saya sebentar saya. Ups, dari algonya 5%, terus bahasa programmingnya bebas sebenarnya. Tapi saya pakainya tuh Python karena jauh lebih bisa custom gitu. Bentar ya, kita main lagi, main ikan lagi. Baik, oke, terima kasih banyak ya Pak Cevi ya. Ya, sama. Nah, selanjutnya dari kolom chat lagi nih ada Wafi bertanya, apa indikator bahwa suatu robot trading itu bisa diandalkan atau tidak? Apakah kemampuan AI-nya dalam pemahaman kondisi dan narasi pasar, mohon maaf, atau mungkin technical analisisnya, atau bagaimana ya Pak? Terima kasih banyak sebelumnya. Robot trading ya. Sesuatu itu bisa diandalkan ketika memang dari metodologinya itu clear. Dari metodologi dulu. Jadi si trading itu bukan buat tradingnya dulu, metodologinya dulu. Kita pisahkan trading metodologi dengan trading infrastruktur. Itu beda. Kalau metodologi trading berarti secara metodologinya dulu. Jangan misalkan buy pas kapan nih? Pas daun jatuh kita buy gitu kan. Pas daun jatuh kita sell. Enggak gitu. Tapi metodologinya harus terverifikasi gitu ya. Nanti ada sistem namanya backtesting. Kita nge-backtesting dari data awal ada market sampai detik ini gitu ya. Nanti akan kelihatan performance si metode tersebut. Nah, baru nanti setelah metode tersebut terverifikasi dari hasil backtesting, baru kita buatkan botnya. Nah, perkara metodologinya misalkan betul botnya nggak bener, berarti ada infrastruktur tadi yang salah. Misalkan delay, bugs, error gitu. Jadi parameternya itu sebenarnya dua itu. Metodologinya dulu, pisahkan. Setelah metodologinya aman, misalkan baru ke botnya. Bisa diandalkan gimana ya? Atau misalkan bisa diandalkan ketika memang ada running metodologi yang sesuai dari pikiran trader ke bot itu sesuai, tidak ada bugs, baru itu dikatakan sesuai. Nanti bagaimana memparametrisasi itu? Memparametrisasi itu satu ada yang disebut dengan delay nanti. Ada beberapa parameter, kalau nggak salah ada 14 parameter gitu ya. Ada delay, ada juga misalkan backup system, ada nggak misalkan dan lain sebagainya gitu ya, sehingga itu cukup panjang gitu. Nah, di Indonesia baru ada sertifikasinya namanya penasihat berjangka. Nah, jadi ada penasihat berjangka fisik, ada penasihat berjangka non fisik. Kalau buat trading itu namanya penasihat berjangka non fisik. Nah, saya ngambil enggak? Enggak, saya tidak ngambil itu. Kenapa? Karena menurut saya si ke-14 tadi itu too technical. Jadi kurang kurang itu bisa jadi dasar basic, tapi tidak tidak mencakup metodologinya gitu. Jadi kalau menurut saya lebih baik kalau pengen tahu diandalkan atau tidak, kalian running minimum 1 years, minimum ya 1 years gitu. Dengan tadi ada parameter-parameter yang 14 tadi, running minimum 1 years. Kalau sudah 1 years misalkan lancar, itu berarti buat kalian tuh bisa diandalkan gitu. Daripada kita berpangku ke hal-hal yang belum tahu. Kenapa? Karena di dalam market itu ada namanya hasil kemarin belum tentu sama, hasil ke depan juga belum tentu bisa diprediksi. Kenapa? Karena namanya market itu dia random things. Jadi dia random walk. Jadi dia beneran acak. Kita tidak bisa predik. Kalau ada orang bilang, saya prediksinya 90%, saya prediksinya gini, profit konsisten, nah itu bullshit semua. Tidak ada gitu. Tadi pun yang 3% itu rata-rata. Rata-rata dari si 3 tahun gitu. Tapi kalau dibilang ada nggak ruginya bulan tertentu, ya pasti ada. Akan 3%, 4%. Tapi kalau kita rata-ratakan, itu dia growth terus gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu panjang banget. Nah, jadi kalau kalian mau bisa belajar, cari aja jurnal-jurnal what is parameter of robot trading. Nah, kalau kalian mau, saya nanti di grup itu, kalau kalian masuk di Discord saya nanti coba share. Misalkan nih Bitcoin, saya punya
10.000 jurnal Bitcoin. Kalian bisa cek tuh 10.000 itu apa yang dilakukan orang-orang di Bitcoin, dan saya pastikan saya sudah baca semuanya. Tidak ada yang dilakukan oleh Timothy Ronald gitu ya dari jurnal internasional itu gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman, sangat hati-hati gitu ya, itu merugikan. Dan kalian nanti bisa baca sendirilah kalau sudah banyak nanti berkecimpung di dunia akademis. Karena kalau di luar negeri itu starting pointnya adalah kajian akademis dulu, baru ke produksi. Nah di kita kebalik, dosennya nggak apa namanya. Kadang orang kan lebih percaya influencer daripada dosen gitu ya. Padahal dosen itu pinter-pinter loh, dosen kalian tuh. Minimum Bu Mira ini nilainya A nih jadi dosennya gitu kan. Jadi beneran harus dipercaya banget yang namanya akademis gitu, daripada para influencer yang nggak tahu keilmuannya pun seperti apa gitu ya. Saya nyenggol dikit karena memang itu berbahaya ya, mohon maaf gitu. Itu mungkin teman-teman Baik, oke. Terima kasih banyak ya Pak Cevi atas jawabannya. ya. Nah, mungkin berhubung dari teman-teman tidak ada yang resen lagi atau di kolom chat belum ada lagi, mungkin kita tunggu sampai 14.30 ya, 14.30. Kalau pada waktu tersebut tidak ada pertanyaan, akan kita lanjut ke sesi berikutnya. Oh, oke, Brian resen silahkan untuk unmute dan sampaikan pertanyaannya. Oke, untuk Pak Cevi lagi, mungkin untuk mulai algo trade tadi, selain yang tadi Bapak bilang ada jurnal, mungkin ada buku atau rekomendasi course online gitu untuk mulai? Dulu Course Bapak online, belajarnya course mulai online. dari gimana? Oh, kalau dulu memang saya sekolah S1 S2-nya di kuantitatif sih. Tapi kalau kalian mau belajar, kamu masuk dulu, bentar, bentar. Oh ya, saya langsung aja ya. Kamu nanti saya akan sharing apa yang saya kumpulkan dari dulu, masuk di Discord itu biar kita bisa komunikasi langsung. Tapi di sini tuh kalau untuk basic ya, non teknikal ya. Artinya basic beneran pemahaman apa itu, ini apa gitu ya. Kalian bisa belajar di sini di namanya Baby Pips. Baby Pips. Oh, ganas, Bang. Ya, sakadapnya. Nah, di sini kalian bisa belajar, dan yang paling penting yang sangat saya khawatir itu adalah generasi sekarang itu generasi yang memang informasinya tertular cukup cepat, tapi malah menuju ke orientasi yang eh, apa ya? Jadi kayak apa ya? Dijadikan alat gimana? Ya? Bukan alat ya, dijadikan komoditas gitu. Jadi itu yang sangat menyedihkan ya. Jadi komoditas aja gitu, bahwa orang kan pengen belajar tapi ternyata malah dikapitalisasi dengan luar biasa ekstrim. Sebenarnya no issue juga kalau memang itu benar ya. Tapi kan contohnya ini ada statement all in Bitcoin gitu. All in Bitcoin seluruh tabungan kalian itu beneran sangat-sangat berbahaya banget. Yang namanya portfolio aset itu risk risk appetite itu maksimum itu sepertiga dimanapun gitu, di aturan apapun ya secara ilmiah. Tapi kalau all in itu juga siapa yang menjamin harganya akan naik terus? Tidak ada. Dan berapa misalkan meteorologi kuantitatifnya? Apakah per 5% terus buy? Nggak ada kan? Cuman hanya teori-teori aja gitu. Itu kayak ngebluffing aja gitu. Dan yang bahaya adalah itu masuk ke dalam psikologis bahwa oh trading itu bisa bikin kaya, oh trading itu bisa bikin kalian keren, lalu kalian masuk dan jadi IB kan. Buktinya ya yang sudah terfatwa itu salah itu adalah si Doni Salmanan sama si Indra Kents. Dari awal tuh saya kontra banget dengan dua orang itu, walaupun tidak ada yang percaya ya. Akhirnya ya sudah, saatnya misalkan mungkin harus lebih sharing gitu ya ke akademisi gitu, biar kalian sendiri jadi agen-agen untuk mengcounter itu, karena itu bahaya sekali gitu. Kenapa bahaya sekali? Karena mungkin dari niat pure aja udah nggak baik gitu ya, sehingga ya something yang fast niatnya juga nggak baik will be down gitu ya, in the fast way also gitu ya. Artinya sesuatu yang niatnya jelek cepat naik ya akan turun. Buktinya apa ya, lihat sendiri aja gitu kalian. Jadi semoga kalian, saya berharap kalian bisa creating algo, tidak harus trading ya, tapi menciptakan satu hal dan itu jadi nilai value lebih untuk society kalian, minimum bagi diri kalian sendiri. And I'm so happy ketika ngelihat kalian kayak profit dari market, itu saya happy banget ngelihat teman-teman misalkan bisa profit dari market gitu. In my POV ya, tapi tidak harus dari market karena saya nggak tahu banyak ya kecuali market gitu. Jadi ya saya sharingnya di market aja gitu. Begitu teman-teman. Oh, sebentar.
Ya. Oke, paling mungkin melihat waktu juga ya, Hmm. untuk pertanyaan satu lagi ini akan jadi pertanyaan terakhir kita di sesi Q&A ini. Dari Adika Faza di kolom chat ya, mohon izin Pak, apakah data di dalam Explorer Crypto itu jadinya tidak valid jika digunakan pada machine learning tersebut? Karena mungkin karena sepengetahuannya data trading on-chain itu lumayan berpengaruh di Oke. probabilitas dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang namanya on-chain bla 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 di dunia kripto itu kalian bisa bilang itu berpengaruh karena memang liquidity-nya baru terbatas. Saya ambil contoh ya. Misalkan di dalam suatu kolam itu hanya ada 10 liter. Oke. Lalu ada orang masukin misalkan 5 liter. Ya jelas 50% dia terpengaruh. Tetapi itu ketika si kolam liquidity-nya itu masih kecil. Bayangkan kolam liquidity-nya itu kayak forex. Kayak misalkan bukan BTC ya, BTC itu kecil. Kayak misalkan Gross Britannian atau kayak USDT. Sorry, GBP JPY, GBP USD. Misalkan contohnya. Sehingga itu nggak bisa jadi patokan lagi sebenarnya. Nah sekarang pertanyaannya, di dunia on-chain atau kripto, kenapa sih berpengaruh? Ya karena liquidity-nya itu baru sedikit sebenarnya. Tapi secara fundamental, itu works tapi in certain times gitu. Tapi nanti in the time gitu ya, dalam dalam waktunya itu will be nggak ngaruh sama sekali sebenarnya secara secara teoritisnya. Jadi kalau dibilang itu ngaruh, yes ngaruh. Tapi pada saat kapan itu ngaruhnya gitu. Misalkan contoh kalian pakai volume, itu ngaruh kok, yes betul ngaruh. Tapi pertanyaannya adalah kalau kalian trading, jadi gini teman-teman, yang namanya satu statement kalau kalian punya metodologi, ini saya kasih cheat sheet yang mungkin saya nggak tahu kalian bisa pahami atau tidak. Tidak bisa satu statement itu only in certain market. Itu salah. Contoh, saya menggunakan volume trading pada BTC, lalu itu misalkan it's work. Kamu kan bisa statement itu gitu ya, betul, statementnya itu betul. Tapi namanya metodologi itu tidak bisa hanya untuk satu kondisi tertentu dan tidak bisa hanya untuk satu market tertentu. Kalau kamu bilang di sini on-chain lumayan berpengaruh, coba deh kamu ke forex. Coba deh kamu ke saham. Ngaruh nggak kira-kira? Kalau sesuatu itu tidak ngaruh, hanya tertentu, berarti itu ada yang salah. Karena yang namanya metodologi, science, everything itu sama. Contoh, gravitasi. Di mana-mana kalau kita jatuh ya ke bawah. Mau di Asia, mau di Amerika, mau bagaimanapun. Tapi kalau tiba-tiba misalkan kamu bilang gravitasi itu enggak kok ke atas, di belahan bumi tertentu, itu berarti bukan science. Science itu in every time, in everywhere, not in certain condition, tapi in all market condition. Maka kenapa orang-orang kripto itu mazhabnya adalah mazhab yang on-chain, terus Twitter, karena mereka hanya melihat kripto. Mereka tidak melihat secara keseluruhan market gitu. Jadi namanya adalah multi aset strategi. Sama kayak science. Ya science itu dimanapun sama teman-teman. Mau kalian di negara Indonesia. Nah, yang kita buat sekarang di dalam dunia blockchain atau dunia trading kripto, bahwa hanya di Indonesia aja ini berlaku. Nah, itu yang salah. Karena kalau metodologi ini hanya berlaku di satu poin aja, berarti dia tidak multi aset. Kenapa tidak multi aset? Karena mungkin ada certain condition yang bisa dipenuhi hanya kondisi tertentu. Contoh, lihat di berita Wells itu rugi dia sampai berapa, padahal dia tuh dulu dewa banget. Nah, saya kasih contoh ya, biar kalian sedikit paham maksud saya adalah Wells loss big. Itu tahun bulan kemarin. Nah, ini nih. Wells lost million on Trump like well whatever is it. Banyak banget yang disebut dewa-dewa kripto itu loss banyak. Kenapa? Karena mereka tidak multi aset strategi. Mereka itu merasa bahwa mereka besar, terus mereka menjadi dewa, terus buy, and then rugi juga. That's all. Berarti apa? Tidak multi aset strategi. Kalau dia multi aset strategi, showing metodologinya. Misalkan Wells punya, ya saya masuk liquidity misalkan. Ya jelas liquidity-nya kecil. Kalau dia misalkan bisa berpengaruh market, itu luar biasa ajaib sekali gitu. Tidak ada yang bisa mengurangi market. Yang ada adalah kita mencoba membuat probabilitas-probabilitas di market. Dan ketika probabilitas tersebut itu tinggi, kita coba lakukan, tapi di market itu tidak ada yang namanya attack. Di market itu defense. Jadi daripada mikir saya profit berapa, pikirkanlah bagaimana caranya ketika prediksi kita tidak sesuai, apa yang harus kita lakukan. Jadi preventif. Di market itu tidak ada yang namanya attack. Di market itu adalah defensif. Yang menang itu bukan yang attack market, bukan. Tapi yang paling defensif. Artinya yang paling mikir gimana caranya biar ruginya sedikit. Gimana caranya biar kita nggak rugi gede ketika pergerakan itu sangat ini. Jadi kalau misalkan kalian langsung
pijit semua gitu ya, kayak di TikTok tuh kan, kayak apa namanya yang bye 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 gitu kan, kayak kayak terus-terusan gitu ya. Itu metodologi yang menurut saya itu bukan trading, itu namanya gambling gitu. Itu ya poinnya. Jadi berpengaruh atau tidak, mungkin pada saat poin tertentu berpengaruh. Karena liquidity-nya si kolamnya masih kecil. Coba deh kalau kamu pakai metode itu di hal lain. Kalau itu berfungsi, berarti berfungsi. Tapi saya tidak melihat metodologi di trading coin itu berfungsi di market lain. Saya tidak melihat. Kenapa? Karena beda yang namanya liquidity tadi gitu. Semoga kalian bisa bisa paham. Tapi kalaupun saya salah ya, karena saya juga tidak sepenuhnya betul, mungkin bisa kalian koreksi. Tetapi sepemahaman saya, kita bisa discuss lebih lanjut. Dunia Bitcoin ini dunia yang menurut saya ini agak sedikit nge-scam sebenarnya. Bukan bukan nge-scam totali, nggak sedikit nge-scam. Saya kasih contoh. Leverage. Leverage itu dipergunakan untuk mengungkit. Kita punya uang sedikit, tapi kita mengungkit dengan leverage. 1 banding sebesar-besarnya. Fungsi leverage itu untuk membuat kita, retail trader, seakan-akan menjadi institusional. Tapi kalau misalkan di Forex, leverage itu semakin besar leverage, maka semakin good buat kita. Tapi di kripto, semakin besar leverage, itu semakin harus banyak dana yang masuk. Itu kebalik. Nah, hal itu sebenarnya menurut saya agak aneh. Karena keluar dari fungsi leverage. Contoh lagi di Binance. Ada namanya fee. Dalam dunia trading, fee itu cuma sekali. Namanya spread. Perbedaan harga jual dan beli. Di trading 2 kali. Spread masuk, fee keluar 2 kali. Jadi kalian mahal sebenarnya kalau trading di Binance daripada di trading di mana? Daripada trading di forex broker atau di broker yang non Binance. Nah, ini yang saya tidak paham, tetapi karena literasinya adalah only Bitcoin, only crypto, jadi nggak ngelihat ke kanan kiri. Ya logikanya kalian cuman kalau kalian remaja ya, cuman ngelihat sekelas doang gitu, artinya yang cakep-cakepnya. Padahal wah di FEB banyak tuh yang cakep gitu kan. Kalian kalau agak kesulitan di FMIPA, FEB banyak loh yang cakep-cakep gitu loh maksud saya. Jadi kalau saya lihat kripto itu dunia apa ya? Eh, dunia echo chamber kalau saya lihat tuh. Jadi seolah-olah ini tuh keren, tapi itu merugikan sebenarnya. Dan saya bisa tunjukkan merugikannya satu simpelnya adalah masalah fee. Kalian trading di Binance itu mahal banget seriusan daripada trading di broker forex yang tradisional, even ada BTC-nya. Wah gitu. Oh, sorry nih, kalau saya tuh sering menggebu-gebu ya kalau ngobrolin trading tuh karena suka banget gitu. Mohon maaf teman-teman kalau agak kelamaan dan agak keluar topiknya melebar. Terima kasih teman-teman. Baik. Mungkin tadi seperti yang aku bilang ya, itu tadi pertanyaan penutup kita untuk sesi Q&A kali ini. Sekali lagi aku pengen ucapin terima kasih banyak kepada Ibu Mira dan Pak Cevi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa kontak langsung ya ke Bu Mira sama Pak Cevi. Tadi aku dengar juga open banget untuk berdiskusi lebih lanjut ya. Iya, Ya, boleh. silakan. Iya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Boleh. Nah, untuk sesi berikutnya ya, boleh. Operator. Oke, nah untuk hasil berikutnya kita dari panitia ada penugasan. Jadi dari mana tadi kita tuh udah mendengar pematerian dan Q&A yang tadi itu sangat banyak gitu ilmunya. Jadi kita itu bisa menerapkan ya yang udah kita pelajari tadi di penugasan ini. Nah, aku pengen ngingetin dulu, penugasan ini itu akan jadi syarat untuk teman-teman dapat sertifikat kelas program. Nah, selain itu nanti kita juga bakal ada penghargaan untuk submission yang terbaik. Jadi untuk teknisnya ini teman-teman bisa scan QR di layar atau mungkin juga masuk ke link yang ada di bawahnya atau yang akan kita kirim di kolom chat ya nanti. Mungkin teknisnya bakal aku baca deh secara garis besarnya. Lihat oke. Nah, untuk bentuk penugasannya sendiri itu berupa penyusunan ide pemanfaatan AI atau machine learning yang sesuai dengan rumpun ilmunya atau dalam kasus kita kali ini itu di ekonomi dan finansial. Nah, ditulis digunakan template resmi yang ada di teknisnya. Nah, itu ditulis dengan singkat, jelas, dan sesuai jumlah kata yang udah kita tentukan sama menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Nah, untuk ketentuan teknisnya, seperti yang tadi aku bilang sebelumnya, wajib dikumpulkan agar teman-teman bisa dapat sertifikat keikutsertaan kelas program dan dikumpulkan melalui link form yang ada di dalam teknisnya. Nah, ada format namanya juga, yaitu nama garis miring tim underscore judul idenya. Nah, penugasan ini bisa dikerjakan teman-teman baik secara individu ataupun tim dengan maksimal anggota 3 orang. Nah, tapi jika membentuk tim, harus sama-sama di kelas program yang sama. Atau kita misalnya kalau bisnis finansial di bisnis finansial tiga-tiganya atau berduanya. Nggak boleh mungkin campur gitu dengan bidang yang lain.
Nah, untuk deadline-nya sendiri itu 1 minggu setelah pelaksanaan dari kelas program ini atau di bidang kita itu Sabtu 13 September 2025. Nah, tadi juga udah aku bilang, submission yang terbaik akan mendapatkan penghargaan dari kita yang diberikan di Awarding Last Act Informatics Festival pada tanggal 4 Oktober 2025 di Geraha Sanusi, Universitas Padjadjaran, Bandung. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menyampaikannya di grup kelas program atau bisa menghubungi kontak person kami, ada Hosea dan ada aku sendiri Azhari, di nomor telepon yang ada di layar. Nah, mungkin begitu untuk penugasannya ya. Nah, kira-kira mungkin sebelum lanjut, teman-teman soal penugasan ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh banget di chat atau resen aja. Oke, mungkin untuk penugasan sendiri belum ada pertanyaan ya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup WhatsApp-nya atau lewat kontak person yang tadi ada di teknisnya, ada di kolom chat. Nah, selanjutnya mungkin kalau teman-teman mau info lebih lanjut tentang kelas program ini bisa buka link tree yang ada di layar. Ada link tree, ada QR-nya juga. Jadi bisa juga kita kirim di kolom chat. Bisa teman-teman buka untuk info lebih lanjut tentang kelas program IFES 2025. Nah, mungkin sebelum sebelum kita tutup ya, ada form feedback yang bisa teman-teman isi untuk menyampaikan gimana pengalamannya hari ini mengikuti kelas program IFES 2025 di bidang ekonomi dan finansial. Boleh banget teman-teman scan QR-nya atau buka link-nya, lalu isi Google Form-nya sesuai pertanyaannya gitu. Ini ditunggu aja nanti sama teman aku bakal dikirim via kolom chat Zoom. Nah, oke, mungkin untuk pengisian form feedback-nya bisa 5 menit ke depan ya diisi dulu, sambil kita tunggu dulu. Ya, mungkin untuk waktu pengisian form feedback-nya kita masih 1 menit lagi ya. Boleh dimaksimalkan.
Oke, mungkin boleh itu yang raise hand ada apa ya boleh disampaikan? Boleh tanya sebentar untuk yang tadi tentang submission terbaik itu untuk berapa tim ya? Nah, untuk submission terbaik sendiri kita adakan untuk satu tim ya, itu tim dengan submission terbaik atau satu orang atau satu tim, atau satu submission. Boleh lanjut? Mas, mungkin sebelum lanjut, boleh yang mau bertanya lagi? Boleh, mungkin raise hand-nya atau kolom chat aja. Aku tunggu 1 menit ya sebelum lanjut. Oke, ini ada pertanyaan dari Rian ya. Nah, untuk kita ada recording ya. Nanti akan kita upload di YouTube Informatics Festival 2025. Boleh banget nanti dikirim linknya ya, teman ya. Dikirim linknya di kolom chat. Ada channel YouTube Informatics Festival Himatif Unpad. Itu nanti recording dari kelas program ini akan kita upload di situ. Kurang lebih begitu. Sedangkan mungkin untuk PPT sendiri ya, kira-kira apakah Pak Cevi dan Bu Mira berkenan kalau kita share ke peserta? Boleh, silakan. Tadi sih saya udah ada kasih materinya ke Zaki ya. Nanti mungkin bisa Silakan. di-share. Feel Baik, free siap. untuk membaca dan menggunakan. Ya, nanti akan kita kirim di grup WA peserta kalau begitu. Mungkin sampai pukul 2.50 ya kalau ada yang mau bertanya boleh diketik atau boleh raise hand aja. Oke, mungkin berhubung waktu sudah menunjukkan 2.50, kita langsung ke sesi selanjutnya ya. Boleh next slide ya. Nah, terima kasih banyak yang sudah menghadiri. Tapi sebelum itu kita mau sesi dokumentasi dulu. Jadi mungkin teman-teman yang mau untuk membuka kameranya dipersilahkan. Mungkin tunjukkan gaya terbaiknya gitu untuk kita dokumentasi bersama-sama. Paling ya untuk aba-abanya dari aku ya. Bentar. Ya, jangan lupa untuk menggunakan virtual background kita juga. Sudah ada di kolom chat ya tadi. Mungkin bagi yang belum dapat, aku kirim VBG-nya di kolom chat ya. Boleh gunakan virtual background-nya dan on cam. Langsung ya. Sebelum kita dokumentasikan, nanti akan aku kasih aba-abanya. Silakan ditunggu dulu aja.
Kita tunggu 1 menit lagi ya teman-teman kalau mau buka kamera dan gunakan virtual background-nya. Belum kita ambil dokumentasi. Oke, untuk screenshotnya aku kasih aba-aba ya. Oke, slide 1, 1, 2, 3. Lanjutnya slide 2, 1, 2, 3. Nah, oke, mungkin untuk dokumentasi sudah ya. Nah, sekali lagi, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengikuti kelas program ini. Terima kasih banyak sekali lagi juga untuk Bu Mira dan Pak Cevi yang sudah membagikan ilmu-ilmu dan pengalamannya yang banyak banget, yang mantap banget ya pokoknya. Nah, mungkin dari aku segitu aja ya. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Eh, selamat selamat siang dan sampai jumpa pada lain waktu. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Terima Mira. kasih semuanya. Terima Mari. kasih Pak Cepi. Mari. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.